Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan untuk entry jurnal dari PT Mitra Hafid. Silahkan kalian membuka soal halaman 9. Langkah yang pertama, kita harus membuka file yang kemarin sudah kita buat. Caranya adalah buka aplikasi Mayop, kemudian kita open, kemudian cari file yang sudah kita buat kemarin. Kemarin saya buat folder namanya ini, kemudian double klik nama filenya, klik. Oke, ini langsung oke. Kemudian ini pilih move. Oke, kita sudah masuk ya. Kita akan masuk ke transaksi yang pertama. Untuk transaksi yang pertama, di sini ada faktur, ada nama customer, ada nama jumlah barangnya, maka dia adalah kegiatan penjualan kredit. Untuk penjualan kredit, kita masuk ke madu sales, kemudian klik enter sales. Oke, kalau sudah, hilangkan teks inklusif. Karena ini masih layout untuk perusahaan jasa, kita ganti dulu menjadi perusahaan dagang dengan cara klik layout, pilih item, kemudian OK. Dia akan langsung berubah. Kita langsung masukkan informasi yang ada dari dokumen transaksi. Yang pertama, customer. Kita menjual kepada 11 Gym. Otomatis double klik 11 Gym atau ditandai biru dulu, use customer, boleh seperti itu. Kemudian silakan kalian pakai tab yang ada di keyboard. Kemudian invoice, ini adalah nomor fakturnya, FPJ 12-1, tab tanggalnya yaitu tanggal 2 Desember 2019, 2 Desember 2019, tab customer PO. Di sini ada customer PO-nya, PO 12-1, PO 12-1. Kemudian tab sheet, di sini silakan diisikan quantity barangnya. Yang pertama yaitu ini dulu, kita masukkan yang pertama dulu 3, maka di sini kita ketik 3 di sheet. Kemudian di tab item numbernya memilih sesuai yang ada di soal, yang TL650 atau P01 dulu. Double klik tab, harganya sesuai yang ada di buku transaksi, 7.080.000, 7.080.000. tab otomatis totalnya 21.240.000, tab VAT ya, untuk teks itu VAT, tab. Nah, barang yang kedua berjumlah 2. Untuk barang yang P002 dengan harga 8.280.000, tab. Oke, di sini pastikan bahwa total yang ada di soal sama dengan total yang ada di Mayop, 42.080. Di sini 41.580, berbeda karena kita belum memasukkan freight collected atau angkutnya, biaya angkutnya. Jumlah 500.000, ketik 500.000, tab. Maka jumlahnya sama, 42.080.000. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa record. Atau bisa kalian Ctrl F sebelum di record. Nah, sini otomatis dia akan keluar account receivable karena kita menjual, kemudian kreditnya sales, ada PPN keluarannya atau FATOT, ada juga biaya angkutnya. Kemudian di sini ada cost of goods sold dan merchandise. Itu ya, harusnya bisa di OK, kemudian record. Cancel untuk keluar.
Masuk ke bukti transaksi yang kedua. Ada voucher kas kecil. Di sini tidak perlu dijurnal karena metode yang digunakan untuk kas kecil yaitu Impress. Kalian bisa lihat di halaman 4. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tetap atau metode Impress, maka tidak perlu dijurnal untuk yang transaksi 2. Lanjut transaksi 3. Ada voucher kas kecil lagi. Oke, saya tandai ya untuk voucher kas kecil ya, agar nanti pada saat pengisian kita bisa langsung tahu. Oke. Tanggal dokumen 2, dokumen 3. Dokumen 4, kita langsung ke dokumen 4. Bukti penerimaan kas. Di sini bukti penerimaan kas karena pelunasan faktur. Maka nanti modul yang digunakan adalah sales, kemudian receive payment, penerimaan pembayaran. Karena di sini keterangannya adalah pelunasan faktur. Sales, receive payment. Nah, pastikan yang di atas di sini adalah cash in bank. Jika belum, kalian bisa klik tanda anak panah ke bawah, kemudian kalian pilih cash in bank. Selanjutnya, customer. Customer silahkan kalian cari customernya. Diterima dari The Ana Gym. Otomatis customernya adalah The Ana. Kemudian kalian tag. Amount receive-nya berapa yang ada di soal jumlah di sini? 34848. Kalian bisa isi 34.848.000. ID-nya di sini adalah bukti transaksinya. BKM 12-2. BKM 12 step 1. Tab tanggalnya 5 Desember 2019. Tab. Nah, gunakan tab ya. Biasakan gunakan tab yang ada di keyboard. Tab agar amount apply-nya keisi, atau boleh pakai kursor diklik di amount apply boleh. Kemudian tab lagi agar out of balance-nya 0. Oke, out of balance-nya 0. Totalnya 3484. Kalian bisa kontrol R. Nah, di sini terlihat bahwa piutang dagangnya langsung berkurang, kemudian ada sales discount-nya juga di debit. Gitu ya. Kalau sudah sama bisa di OK, kemudian di record. Ini print letter saja. Oke. Lanjut transaksi yang kelima. Untuk transaksi yang kelima, di situ ada nama suppliernya yaitu PT Fit Plus. Faktur dengan nama supplier. Otomatis dia adalah kegiatan pembelian. Karena kegiatan pembelian secara kredit, otomatis kita pilih purchase. Ingat ya, kalau tadi penjualan secara kredit itu sales, enter sales, otomatis kalau pembelian kredit, purchase, enter purchase. Sama cara seperti tadi, kita hilangkan dulu teks inklusif, kemudian layout-nya kita ganti dulu menjadi item. Klik layout, kemudian klik item. Oke. Kita masukkan data transaksinya. Yang pertama, suppliernya. Kita pilih yaitu PT Fit Plus. Sudah, kalau sudah, terminnya sudah sama 2/10N/30. Purchase-nya di sini adalah PO-nya. PO-nya yaitu 001/12. Tanggalnya tanggal 5 Desember 2019.
tab supplier invoice-nya yaitu NP2/12 NP2/12 tab. Nah, sama seperti yang penjualan tadi, bill-nya di sini kalau tadi di penjualan sheet, kalau di sini bill. Kita masukkan jumlah kuantitas barangnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita isikan nih, kuantiti 3 untuk barang P001 dengan harga 5.900.000. Kita isikan dulu 3 tab, pilih yang P001, double klik. Oke, deskripsi price-nya sesuai yang ada di soal, 5.900.000. Tab, totalnya 17.700.000 sama yang ada di soal. Kemudian tab. Pastikan teksnya adalah VAT. Tab. Barang yang kedua berjumlah 2, P002, jangan sampai salah milih ya. Kemudian 6.900.000 untuk harganya. Totalnya 34.650 sudah sama, karena dia tidak ada beban angkutnya. Kalian bisa kontrol R dulu. Oke, di sini karena kita beli, otomatis dia menimbulkan akun account payable atau utang dagang. Kemudian yang didapat adalah persediaan barang dagang dan juga PPN, masukan atau value. Kalau sudah sama bisa di OK, kemudian record. Ini pilih no. Bukti transaksi yang ke-6. Nah, bukti transaksi yang ke-6 ini merupakan retur pembelian. Jadi, untuk bukti transaksi yang ke-6 ini berjodoh dengan bukti transaksi nomor 7. Jadi, ini satu kesatuan ya. Kalau ini yang membuat adalah PT Nugra Hafid, kalau yang satu ini adalah yang membuat adalah PT Fitplus. Sama saja, kita masukkan salah satu. Untuk retur pembelian, langkahnya yaitu kita klik terlebih dahulu modul purchase, kemudian enter purchase. Kok sama dengan pembelian secara kredit? Beda. Nanti barangnya kita min. Contoh. Di sini kita mengembalikan, PT Fitplus mengembalikan barangnya berjumlah 1 untuk barang TL650. Nanti totalnya adalah 6.490.000. Maka langkahnya yang pertama kita harus pilih PT Fitplus dulu. Klik. Oke. Kemudian putih tidak boleh diisi, date-nya kebetulan sama, supplier invoice-nya enggak apa-apa. Nah, di sini kalian bisa tab. Bill-nya di sini bukan 1, tapi min 1 karena dikembalikan, min 1. Tab. Pilih barangnya yaitu TL650 atau P001. Tab, otomatis dia harganya langsung keluar 5.900.000. Tab. Sini totalnya sama ya, 6.490.000 ini sama. Kalau sudah seperti ini, tinggal di record. Kalau sudah, klik register. Kemudian pilih returns and debits. Dia akan keluar tadi yang kita min tadi, satu barang. Setelah itu kita klik apply to purchase. Nah, di sini silakan diganti ID-nya yaitu BKM 12/1, tab, tanggalnya tanggal 5 Desember 2019. Nah, di sini kalian harus hati-hati karena dia meretur pembelian untuk yang tanggal 5, otomatis amount applied-nya yang perlu diisi adalah yang tanggal 5 Desember. Kan di sini munculnya ada 2.
Yang direturkan tanggal 5, otomatis kalian klik amount applied-nya yang di tanggal 5. Nih, tanggal 5. Klik. Kemudian tab. Kemudian ini hapus saja diskonnya, nggak apa-apa. Nggak dihapus, nggak apa-apa. Kemudian kalian Ctrl R cuma ngecek. Oke, kalau sudah seperti ini bisa di record. Ingat ya tadi ya, barangnya di main, jumlahnya di main, kemudian di record, kemudian diklik register. Kemudian amount applied harus benar pengisiannya, jangan yang tanggal 20 November, karena kita mohon maaf, PT Fitplus itu meretur yang tanggal 5, pembelian tanggal 5. Record. Oke, sudah selesai untuk yang retur pembelian. Lanjut ke dokumen nomor 8. Dokumen nomor 8 karena voucher kas kecil otomatis tidak di jurnal. Dokumen nomor 9 voucher kas kecil tidak di jurnal. Dokumen nomor 10 bukti pengeluaran kas karena pelunasan faktur. Ada keterangan pelunasan faktur. Otomatis nanti modul yang digunakan adalah purchase, kemudian pay bill. Di sini pastikan cash in bank. Suppliernya di sini adalah siapa? Di sini PT Legel ya. Klik double klik Legel. Oke. Check number, silakan tulis check numbernya C001. Mohon maaf, C12/1. Tab. Date-nya adalah 8 Desember 2019. Amount-nya di sini adalah jumlah yang dibayarkan 48510. 48.510.000. Tab sampai dengan out of balance-nya. Ctrl R. Oke. Sini hasil untuk yang transaksi dokumen 10. Cash in bank-nya berkurang, account payable-nya berkurang, ada diskonnya. Jadi dari Ngayap itu langsung terhitung. Kalau sudah bisa di OK, record, print letter. Lanjut dokumen nomor 11. Nah, ada faktur lagi dengan nama customer-nya. Otomatis dia kegiatan penjualan kredit. Sama dengan bukti transaksi yang pertama. Langkahnya yaitu sales, enter, sales, enter, sales. Kalian bisa klik sales, enter, sales. Sales, enter, sales. Oke, cari nama customer-nya. Di sini HMG. Klik HMG. Oke. Invoice-nya silakan kalian tuliskan. Invoice FPJ 12/2. FPJ 12/2. Tab. Tanggalnya tanggal 8 Desember 2019. Customer PO-nya PO 12/2. Tab ship-nya yang pertama, kita jual 2 barang untuk P001 dengan harga 7.080.000. Tab. Kita jual barang yang kedua berjumlah 2 P002 dengan harga 8.280.000. Tab. Di sini juga ada beban angkutnya, otomatis freight-nya di sini kita isi 400.000. Tab. Di sini totalnya 34.192.000. Ini sama ya, 34.192.000. Ctrl R. Ngecek.
account receivable di debit, VAT di kredit, sales di kredit. Oke, benar. Kalau sudah di oke, kemudian record. Bukti transaksi yang ke-12. Di sini ada nota kontan. Maka dia kegiatannya adalah penjualan tunai. Langkahnya adalah sales, enter sales. Yang pertama yaitu kita klik customer. Di sini customernya yaitu Happy Jim. Karena belum ada, kita klik new. Kemudian silakan ditulis Happy Jim. Kemudian langsung di OK saja. Kembali lagi, pilih Happy Jim yang sudah kita buat. Klik-klik. Dia otomatis termsnya adalah COD atau langsung dibayar. Kemudian invoice-nya silakan tuliskan NKN 12/1. Tanggalnya tanggal 9 Desember 2019. Tab customer PO tidak perlu diisi karena tidak ada. Kemudian tab harganya ya, barangnya yang pertama yaitu 1 untuk barang P001 dengan harga 7.080.000. Tab. Barang yang kedua dengan jumlah 1 juga P002 tab dengan harga 8.280.000. Di sini mendapat potongan 2% atau rabat 2% otomatis. Yang didiskon ini kalian tuliskan 2%, 2 lagi. Oke. Otomatis di sini subtotalnya 15.052. Sebentar saya cek dulu. 7080. Kemudian ada jasa pengiriman 200.000. Nah, pastikan di sini untuk freight adalah NT, maka kalian pilih NT. Nah, totalnya sama. DPP-nya 15.052.800.000. Kemudian freight-nya 200.000 sama ya. Tax-nya adalah 1.505.280 sama. Totalnya adalah 16.758.000 rupiah. Ini kan hampir sama dengan penjualan kredit kalau kalian kontrol R terlebih dahulu, sama ya. Tapi yang membedakan di penjualan tunai adalah P2D-nya diisi sesuai yang ada di jumlah. Otomatis kita tulis di P2D-nya di sini adalah 16.758.080. Tab kalian kontrol R. Nah, dia langsung ke bayar. Awalnya tadi menimbulkan piutang tapi langsung dibayar seketika. Maka piutangnya langsung di kredit 16.758.080. Kalau sudah bisa di OK, kemudian record. Dokumen transaksi nomor 13, bukti pengeluaran kas karena pelunasan faktur, bayar utang lagi. Maka kita klik purchase, kemudian pay bill. Cari nama suppliernya. Di sini kita bayar kepada Insport, maka di supplier kita klik Insport. Cek numbernya C12-2, C12-2. Tab
Date-nya yaitu tanggal 10 Desember 2019. Tab amount-nya yang ada di sini 27500 ribu. Tab amount apply-nya sampai keisi. Tab lagi auto balance-nya 0. Ctrl R, bayar utang otomatis, account payable-nya di debit, cash in bank-nya di kredit. Kalau sudah bisa di OK, kemudian record. Bukti transaksi nomor 14. Bukti transaksi nomor 14 yaitu bukti pengeluaran kas karena pembayaran pajak masa bulan November 2019. Di situ bukan untuk pelunasan faktur, otomatis dia masuk ke modul banking. Kemudian spend money, teks inklusif dihilangkan. Kemudian di sini pay from account kalian ganti cash in bank. Sudah, kalau sudah kalian isikan check number-nya. Check number-nya C12-3. Tab tanggalnya tanggal 10. Amount-nya jumlah bayarnya 6462.750. 6462.750. Tab memonya kalian tulis pembayaran pajak masa bulan. Pembayaran pajak masa bulan November 2019. Karena kita sudah klik banking spend money, otomatis kalau kalian Ctrl R, dia otomatis cash in bank-nya sudah dikreditkan karena kita pilih yang spend money alias keluar. Maka kita nyari yang di debit. Yang pertama yaitu PPN outcome. Ini informasinya PPN outcome. Pilih PPN outcome itu kelompok 2. Klik. Oke, sejumlah yang ada di soal 15 juta. Kemudian setelah itu pilih income tax payable. Atau income tax expense terlebih dahulu. Yang ini dulu nggak apa-apa, income tax expense. Kelompok income tax expense sejumlah 767, 767, 750. Tab. Kemudian utang PPh karyawan adalah income tax payable kelompok 2, income tax payable sejumlah 195.000. Baru yang terakhir yaitu VAT in sejumlah 9.500.000. Kalian Ctrl R. Oke. Kalau di sini out of balance-nya sudah 0 antara debit dan kredit itu sudah benar. Tapi kok di sini kalau ada out of balance-nya nggak 0, otomatis antara saldo debit dan kredit itu tidak balance atau tidak seimbang. Kalau sudah sama, bisa di OK, kemudian record. Oke. Bukti transaksi nomor 15. Bukti penerimaan kas karena penjualan tunai satu-satunya kendaraan. Terima kas tapi bukan pelunasan faktur, otomatis kita klik banking kemudian receive money. Teks inklusif dihilangkan, deposit account-nya kalian pilih yang cash in bank. Kemudian amount receive-nya kalian isikan sejumlah 150 juta. Karena ternyata jualnya kendaraannya 150 juta. 150
juta. Memonya sekalian tulis penjualan kendaraan. Kemudian ID-nya kalian tulis BKM 12/2. Tanggalnya tanggal 11 Desember 2019. Nah, untuk penerimaan kas seperti ini, kita harus tahu ini ya, kasnya otomatis kalau kalian Ctrl R di Mayop, keluarnya cash in bank-nya sudah di debit. Oke, kita lihat di informasi neraca saldo terlebih dahulu. Informasi neraca saldo. Oke. Di situ ada informasi bahwa harga untuk kendaraan awalnya, perolehan awalnya adalah 160 juta. Akumulasinya 40 juta 500 sekian. Otomatis ini tadi yang didapat, kita kredit dulu vehicle-nya. Vehicle sejumlah 160 juta. Setelah itu akumulasi sejumlah 40.500.000. Di sini udah ngasih tahu Mayop kalau harus di-min, otomatis min 40.500.000. Tap. Sisanya di sini out of balance-nya 30.500.000. Kalian pilih yang akun gain or loss. Tap. Ctrl R. Nah, seperti ini. Karena dia gain or loss-nya dikredit, otomatis dia adalah laba penjualan kendaraan. Bisa di OK, kemudian di record. Bisa dipahami? Bukti transaksi sekarang nomor 16. Bukti penerimaan kas karena pelunasan faktur. Pelunasan faktur otomatis sales receive payment. Dari siapa? HM Gym. Kalian ganti customer-nya HM Gym. Sejumlahnya berapa? Sejumlah 28.600. 28.600.000. ID-nya BKM 12/3. Tanggalnya tanggal 12. Oke. Di sini sudah dikatakan bahwa pelunasan faktur yang tanggalnya adalah 30 November. Maka amount applied yang diisi adalah yang tanggal 30 November. Maka kita klik pakai kursor klik. Kemudian di tab agar out of balance-nya nol. Ngecek sudah atau belum. Ctrl R. Oke, bisa di OK. Kemudian record book, kenapa nggak di bawah? Karena dia sudah ngasih tahu soalnya pelunasan faktur hanya untuk tanggal 30 November, bukan yang tanggal 8 Desember. Bisa di record. Bukti transaksi nomor 17. Di situ ada faktur, kemudian ada nama suppliernya, otomatis dia adalah pembelian kredit. Maka kita klik modul purchase, kemudian enter purchase. Nama suppliernya adalah PT Insport. Oke. Purchase-nya di sini isikan 032. Tab. Tanggalnya adalah tanggal 13 Desember 2019. Tab. Supplier invoice-nya adalah LI 4/12. Tab. Jumlah yang pertama barangnya adalah 2, tab.
untuk P001 tab dengan harga 5.900.000. Ini udah sama, jadi tidak perlu ngetik lagi. Tab, 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 tab. 2 lagi untuk barang yang P002 tab, harganya 6.900.000 sama. Tab, tab, tab. Totalnya adalah 28.160. Wah, sama, sudah sama. Ctrl R. Ini, kemudian di OK. Record. Pilih no. Bukti transaksi nomor 18. Ada faktur lagi, kemudian ada nama customer. Otomatis dia penjualan kredit. Sales, enter sales. Nama customernya adalah Deana. Invoice-nya adalah FPC 12/3 tab, tanggalnya tanggal 14. Tab customer PO-nya adalah 012. Tab barang yang pertama berjumlah 2 untuk P001 dengan harga 7.080.000. Itu tab, 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 tab. Yang kedua berjumlah 3 untuk barang yang P002 tab 8.280.000. Itu tab, tab, tab. Di sini ada free collected 500.000. Jika di free 500.000. 43.400.000 sama ya, 43.400.000. Ctrl R boleh kalau mau ngecek. Ctrl R. Kalau sudah sama bisa di OK. Record. Bukti transaksi nomor 19. Nota kredit. Maka dia kegiatannya adalah retur penjualan. Retur penjualan ini langkahnya sama seperti retur pembelian ya. Kalau tadi retur pembelian itu purchase, enter purchase, kemudian barangnya dimit, ini juga sama. Sales, enter sales. Nama customernya yang direturkan adalah Deana. Invoice-nya silakan kalian tulis NK 12/1, nota kredit 12/1, tanggalnya tanggal 14. Kemudian ship-nya di sini main 1, bukan 1 ya, main 1 tab, tab, tab. Barangnya yang dikembalikan adalah yang P002, jangan salah milih P002 tab dengan harga 82.80.000. Tab, tab, tab. Pastikan yang di sini sudah sama, 9108 sama ya. DPN-nya juga sama. Kalau sudah, bisa di record atau di Ctrl R terlebih dahulu. Nah, di sini tulisannya yang di debit adalah sales, bukan sales return. Karena di perusahaan untuk yang PT Nugraha Fit ini tidak ada akun sales return, dia langsung mengurangi ke salesnya. Kalau besok di soal yang berbeda ada sales return, maka ada langkah lainnya sebenarnya. Tapi karena ini tidak ada akun sales return, jadi langkahnya cukup sederhana. Bisa di close dulu, kemudian ini di record. Kalau sudah klik register, pokoknya kalau ada retur itu klik register setelah di record. Kemudian returns and credit, kalau tadi retur pembelian returns and debit, kalau ini returns and credit. Kemudian klik apply to sell. Di sini silakan diganti ID-nya NK 12/1, tanggalnya 14. 2019. Kemudian tab, 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 tab. Ini dihapus saja nggak lupa. Tab, nah, tab. Dia meratur untuk tanggal yang
kelas, maka otomatis semua plate-nya harus terisi yang tanggal 14. Ctrl R. Oke, record. Sudah ya. Kemudian transaksi nomor 20 tidak perlu di jurnal dulu karena voucher kas kecil. Nah, ini transaksi nomor 21, bukti pengeluaran kas karena bayar faktur atau pelunasan faktur. Otomatis kita klik purchase pay bill, bayar utang. Kemudian suppliernya adalah Fitplus. Tulis check numbernya C12/4, tab tanggalnya tanggal 20, tab jumlahnya yang ada di soal 33 juta, tab ada 2 ya, hati-hati, maka klik yang monoplate yang untuk tanggal 20 November, yang tanggal 20 November yang atas ya, klik tab, kemudian Ctrl R, utangnya di debit, cash in nya di kredit. Kalau sudah sama seperti ini, bisa di record. Bukti transaksi nomor 22, bukti pengeluaran kas karena pelunasan utang kredit. Ini bukan berhubungan sama faktur, otomatis kita klik banking, spend money. Pastikan yang di atas adalah cash in bank. Kemudian cek numbernya C12/5, tab tanggalnya tanggal 30 Desember 2019, tab amount-nya yaitu 9.900.000, tab memo-nya yaitu pelunasan utang kredit, kartu kredit, tab karena pelunasan akun utang kartu kredit, otomatis carilah akun utang kartu kredit, kartu kredit, Ctrl tab, Ctrl R. Cash in bank-nya di kredit, debitnya credit card. Kalau sudah bisa di OK, kemudian record. Bukti transaksi nomor 23, bukti pengeluaran kas karena bayar angsuran bank. Sama, banking, spend money. Yang di atas harus cash in bank. Cek numbernya C12/6. Tanggalnya tanggal 31. Tab sejumlah 20.350.000, tab memonya angsuran boleh seperti ini, boleh tab. Kalau kita Ctrl R, otomatis cash in bank-nya sudah di kredit. Maka kita nyari yang di debit. Yang pertama yaitu utang bank. Utang bank, bahasa Inggrisnya di sini kelompok 2 ya, long term, itu adalah Bank Mandiri Loan. Jumlahnya sesuai yang ada di soal, 18.500.000. Tab. Ada bunganya, beban bunga, interest expense. Jumlah 1.850.000. Ctrl R. Nih. Cash in bank-nya 20.350, Mandiri Loan-nya 18,5, interest expense-nya 1.850. Kalau sudah sama bisa di OK, kemudian record. Dokumen nomor 24, bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji bulan Desember 2019 dengan adanya potongan PPh pasal 21. Otomatis kita klik
banking, spend money. Pastikan yang di atas adalah cash in bank. Check numbernya adalah C12/7. Tab tanggalnya 31 sama amountnya 9805 tab memonya adalah pembayaran gaji Desember. Tab. Nah, kalau kita kontrol otomatis cash in banknya sudah dikredit. Kita nyari yang debit yaitu wages and salaries. Oke, sejumlah yang ada di soal 10 juta. Kemudian ada potongan PPh alias income tax payable. Kelompok 2. Income tax payable. Oke, tab, Ctrl R. Nah, income tax payable-nya kredit ya, atau balance-nya 0 alias debit dan kreditnya sudah balance harus 0. Jadi oke. Kemudian record. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 25. Bukti pengeluaran kas, pengisian kembali. Nah, tadi voucher kas kecil yang belum kita jurnal otomatis diisi kembali. Langkahnya adalah karena ini pengeluaran kas, otomatis banking, spend money. Pastikan yang di atas adalah cash in bank. Kemudian check numbernya adalah C12/8. Tanggalnya 31, amountnya adalah 4.100.000. Nah, di sini kalian silakan ditotal untuk yang setiap voucher kas kecilnya. Contoh, sini ya, kita mulai satu persatu ya. Dari dokumen nomor 2, pembelian perlengkapan kantor, otomatis menimbulkan akun office supplies. Kelompok 1 office supplies. Sejumlah berapa? 900.000. Kemudian voucher kas kecil yang kedua. Tagihan rekening telepon bulan November 950.000. Maka dia keluarnya adalah kelompok 2 accrued expense. Sejumlah 950.000. 950.000. Kemudian voucher kas kecil selanjutnya, tagihan listrik bulan November lagi 750.000. Kalian kalkulator aja, kalkulator ya. Tadi maaf ya, 950.000 ditambah 750.000. 1.700.000. Oke, ini ganti 1.700.000. Kemudian voucher kas kecil yang ketiga, keempat ya kalau nggak salah ya. Tagihan bulan November lagi, maka tadi yang ada di kalkulator ditambah lagi 500.000. Untungnya 2.200.000, maka ini ganti 2.200.000. Lanjut, voucher kas kecil. Nih,
pembuatan brosur, maka ini tinggal di tab lagi pembuatan brosur, maka dia akunnya adalah advertising expense sejumlah 1 juta. Dia sudah totalnya 4.100.000. Sama ya, out of balance-nya juga 0. Maka kalau kontrol R seperti ini. Oke, tinggal di menunya pengisian kembali. Record. Kontrol R-nya. Kalau sudah sama bisa di. Oke, kita sudah selesai memasukkan jurnalnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Untuk entry jurnal saya cukupkan sampai ini saja ya. Kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas untuk yang jurnal penyesuaian sampai dengan laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.